Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Adik-adik semuanya, selamat pagi adik-adikku. Semoga kalian pada pagi hari ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberi kelancaran ketika kita belajar dan mengalami pembelajaran pada hari ini. Baik, alangkah baiknya sebelum kita masuk dalam pelajaran, kita awali pelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Bapak memperkenalkan diri dahulu. Nama Bapak Ahmad Fan Mu'amir Wafa. Bapak mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran, Bapak mau menanyakan apakah ada pada saat ini yang tidak masuk? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga yang sakit segera diberi kesehatan oleh Allah SWT. Marilah kita mendoakan bersama-sama kepada sahabat Afin yang tidak masuk karena sakit, izin yang sudah menyerahkan surat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adhilu ba'sa isfi anta syafi la syafiya ila anta. Amin ya rabbal alamin. Baiklah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam temanya, Bapak akan memimpin doa sebentar Al-Fatihah bersama-sama agar kita diberi kelancaran terhadap kita mempelajari suatu hal. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini Bapak akan menjelaskan materi akidah akhlak semester 2 subbab yang ketiga, yaitu dengan judul apa? Betapa giatnya aku bekerja. Baiklah adik-adik, Bapak akan memberitahukan sedikit peta konsep atau apa pembagian dari sub-sub etos kerja itu sendiri. Yang pertama, sub-sub kita harus memahami Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai ayat 11. Yang kedua, memahami Quran surat Al-Qasas ayat 77. Yang ketiga, memahami hadis tentang kinerja etos kerja itu seperti apa. Yang keempat, tentang perilaku etos kerja. Mungkin dari keempat subbab ini Bapak akan menerangkan satu demi satu agar adik-adik bisa memahami materi yang Bapak sampaikan. Oke, langsung saja masuk ke dalam. Yang pertama, memahami Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama. Terlebih dahulu Bapak membaca dahulu, setelah itu anak-anak bisa membacanya atau melantunkannya secara bersama-sama. Baiklah, Bapak contohkan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi katsiran la'allakum tuflihun. فإذا رأوا تجارة الله انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Sadaqallahul azim. Baiklah adik-adik, bisa adik-adik lantunkan secara sendiri di hati. Nanti ketika kita melantunkan ayat Al-Quran, lebih baik kita berwudu terlebih dahulu, atau paling enggak kita minimal mungkin mendengarkan atau
khidmat, meninggalkan ketika kita mendengarkan ayat suci Al-Quran atau lantunan dari Al-Quran itu sendiri. Baiklah, kita akan mengetahui arti atau ayat demi ayat, mengetahui artinya. Ayat yang 9 artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan meninggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ketika kita memahami Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 ini, bisa kita lihat di sini pentingnya sholat itu seperti apa. Yang pertama, pentingnya sholat itu seperti apa itu dijelaskan oleh ayat 9 ini, terutama sholat Jumat yang wajib untuk laki-laki dan sunnah untuk perempuan. Kenapa di sini menerangkan apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah. Jadi di sini kita itu disuruh bersegera dan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang kita geluti. Seumpama profesi kita sebagai guru adik-adik, ketika kita waktu sholat Jumat dan jam pelajaran kita mendekati hari Jumat, kita harus meninggalkan pelajaran itu bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi sesibuk apapun ketika kita pada hari Jumat, sebisa mungkin kita juga melaksanakan secara berjamaah di masjid. Yang kedua, ayat yang ke-10 artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu menjadi orang yang beruntung. Di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita meninggalkan duniawi kita dan mengerjakan sholat, ketika kita melakukan sholat berjamaah atau melakukan sholat Jumat secara berjamaah, maka ingatlah Allah. Ingat Allah di sini itu meliputi apa? Ingat itu berzikir, mengingat Allah. Dengan cara apa dia berzikir? Kita mengingat dengan cara berzikir atau melakukan zikir-zikir yang selama ini kita lakukan, seperti la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar, atau sholawat, sallallahu alaihi wasallam. Terserah. Yang penting kita di situ posisi harus mengingat Allah agar kita bisa memperoleh karunia Allah dan mencari keberuntungan yang ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lanjut ke dalam ayat yang ketiga. Dan apabila mereka melihat pedagang atau suatu permainan, maka segeralah menuju kepadanya, dan mereka tinggalkanlah engkau Muhammad sedang berdiri khutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik permainan dan perdagangan, dan Allah memberi rezeki yang terbaik. Di sini sudah dijelaskan di ayat yang ke-11 yang terakhir, ketika kita meninggalkan suatu itu tadi, suatu permainan, itu permainan dan perdagangan itu ceritanya lebih buruk daripada ketika kita tidak melakukan sholat Jumat. Begitu adik-adik. Mungkin ketika adik-adik melihat orang tuanya belum melaksanakan atau belum diberi hidayah ketika melakukan sholat Jumat, bisa adik-adik itu memperingati orang tuanya dengan cara apa? Dengan cara bilang begini, ya, ayo kita pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Sampian tinggal dagangannya dulu. Kita ingatkan seperti itu, gak apa-apa. Tapi kemungkinan besar ketika orang tua tinggalkan seperti itu, pasti hatinya akan renyuh dan akan menuruti omongan dari orang tua itu sendiri. Baik, nggak usah lama-lama, jadi nanti yang terakhir kita buka sesi tanya jawab. Ketika kita melakukan suatu hal, kita buka tanya jawab, nanti ada pertanyaan dari adik-adik bisa di-sharingkan secara bersama-sama kepada murid-murid yang lain atau siswa-siswa yang lain. Baiklah, akan Bapak bacakan Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
sebelum kita memasuki Quran surat Al-Qasas ayat 77, alangkah baiknya kita sebagai umat muslim harus memiliki etos kerja yang luar biasa. Kita itu bagaimana? Kita harus mengimbangi antara, kita memahami antara dunia dan akhirat. Kita imbangi adik-adik. Ketika kita mengimbangi semua itu, insya Allah kita sebagai umat muslim akan diberi kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita memberatkan antara pekerjaan satu yang sama lain. Jangan sampai pekerjaan kita meninggalkan sholat kita, meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita masuk ke dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu dzakara akhirati wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsan kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Dari penjelasan ayat ini bisa kita artikan, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupa bahagiamu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Di sini bisa kita ambil kesimpulan atau bisa kita jabarkan sedikit demi sedikit. Di sini kita harus mencari ridha Allah atau mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di mana negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu lupakan kegiatan di dunia dan berbuat baiklah di dunia. Jadi kita itu tidak boleh seperti yang saya katakan tadi, adik-adik. Yang saya katakan tadi seperti apa? Kita tidak boleh lupa dengan dunia dan tidak boleh lupa juga dengan akhirat. Kita harus mengimbangi adik-adik antara dunia kita dan akhirat kita nanti. Seumpama kalian semua nanti sudah dewasa, sudah gede, sudah bisa mandi sendiri atau sudah bisa mandiri, sudah bisa berdiri dengan kaki kalian sendiri, kalian pasti akan merasakan bagaimana sulitnya mengimbangi antara dunia dan akhirat. Maka sedemikian rupa kita sebagai umat muslim, kita harus beruntung memiliki orang tua yang mau menyekolahkan kita di suatu instansi yang berbau Islam, seperti sekolah kita seperti ini. Kita sangat beruntung dan sangat dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita oleh orang tua kita disekolahkan di suatu instansi seperti ini, kita itu bisa menjadi lebih baik atau bisa menjadi tolak ukur untuk memperbaiki iman kita, akhlak kita, perbuatan kita sehari-hari bisa kita perbaiki ketika kita mengalami di suatu instansi sekolah dalam Islam. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah disekolahkan oleh orang tua kita di sekolah yang insya Allah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kepada yang kedua, kita lanjut kepada yang ketiga. Kita masuk ke dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang etos kerja itu sendiri seperti apa. Kita bacakan bersama-sama adik-adik ya. Anil Miqdam ibni Ma'di Karib Zubaidi an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala ma kasabar rajulu kasban adyaba min amali yadihi wa ma anfaqar rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa walidihi
wa khadimihi fahuwa shadaqah. Yang artinya seperti apa? Yang artinya seperti ini. Di sini diterjemahkan oleh Rawahul Ibni Majah atau Ibnu Majah, yang artinya dari Al-Mikdam bin Ma'di Karib Az-Zubaydi dari Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri, dan apa-apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki kepada diri, istri, anak, dan pembantunya adalah sedekah. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki kecuali dari hasil tangannya sendiri, dan apa-apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki kepada diri, istri, anak, dan pembantunya adalah sedekah. Jadi di situ bisa kita ambil kesimpulan, ketika kita melakukan perbuatan baik atau melakukan perbuatan suatu apapun, itu memiliki nilai yang mulia. Karena apa? Bukan dari sifat memperolehnya saja, membelanjakannya pun untuk anak, istri, dan pembantu dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa luhurnya ajaran Islam seperti ini ya. Jadi kita menafkahi atau kita memberi anak suatu apa seperti hadiah, hibah, atau suatu apapun, itu oleh Allah Subhanahu wa taala dinilai sedekah. Allah, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, kita itu diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa enaknya Islam di dunia ini. Makanya seperti Mbah itu zaman dahulu memberikan sedikit omongan atau omongan seperti ini, gitu aja kok repot. Itu kata-kata dari Gus Dur, itu aja kok repot adik-adik. Jadi ketika kita melakukan sesuatu hal, jangan sampai kita merasa terbebani oleh masalah itu. Ketika adik-adik seumpama beri PR, jangan sampai terbebani. Gunakanlah mindset kita seperti mindset yang apa digunakan Gus Dur. Gitu aja kok repot. Ada tugas tinggal kerjakan. Nanti kalau sudah selesai tinggal dikumpulkan. Kalau tidak bisa tanya teman. Kalau tidak bisa lagi tanya guru, tanya orang tua, tanya tetangga. Pasti ada yang bisa, salah satu dari mereka. Itu penerapan sedikit dari hadis Rasulullah SAW tadi yang bisa kita artikan banyak sekali makna yang akan membuat kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita digandrungi oleh setan-setan yang terkutuk. Oke, lanjut ke dalam yang selanjutnya adik-adik. Yang keempat, sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan hadis Rasulullah SAW tadi sudah saya jelaskan. Yang selanjutnya bisa kita ambil kesimpulan dari seluruh penjelasan Bapak tadi. Yang pertama, orang beriman diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat setiap hari Jumat agar meninggalkan urusan-urusan duniawinya. Yang kedua, bila telah melaksanakan ibadah kepada Allah, orang yang beriman dianjurkan untuk kembali melanjutkan kegiatan-kegiatannya, baik itu berdagang, beternak, atau dan lain sebagainya. Bapak tadi sudah saya jelaskan di awal tadi, ketika kita melakukan pekerjaan atau orang tua kita atau sedang bekerja, bisa kita tegur adik-adik. Boleh kita tegur orang tua kita. Ya, sudah sholat belum? Sudah dimakan belum ya? Kita tegur adik-adik. Jangan sampai kita sampai terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak melakukan sholat. Teman-teman, adik-adik, kita masih muda. Jangan sampai kita mundur masalah sholat. Apa sih kewajiban kita sehari-hari? Cuma belajar dan sholat. Paling enggak adik-adik juga diimbangi dengan hangout atau keluar dengan teman-teman sekalian. Kan tidak tiap hari kita keluar. Kita harus belajar adik-adik menjadi orang yang bertanggung jawab. Jangan sampai kita tidak menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Hati-hati adik-adik.
Baiklah, yang ketiga, Allah memerintahkan agar orang-orang beriman memperbanyak zikir kepadanya. Bapak sudah jelaskan tadi rangkumannya. Yang keempat, manusia sering menjadi silau dengan gemerlapnya duniawi sehingga lebih memprioritaskan duniawi daripada urusan ukhrawi atau akhiratnya. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada di sisi manusia. Yang keenam, sifat lemah, malas, dan penakut adalah sifat-sifat negatif yang sering bersarang dalam diri manusia, karena sifat-sifat tersebut harus dibuang jauh-jauh dari kita. Yang ketujuh, untuk menghilangkan sifat-sifat tersebut, kita harus bekerja keras sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, hadis di atas juga menganjurkan agar selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari godaan syaitan yang terkutuk dan hidup, yaitu diluluskan dalam menghadapi segala macam ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu adik-adik penjelasan dari Bapak. Mungkin dari presentasi atau penjelasan Bapak saya sampaikan, adik-adik bisa mempertanyakan atau menulis dahulu, atau Bapak beri waktu 5 menit untuk membuat pertanyaan. Yang pertama, Bapak akan membagi kelompok di dalam kelas ini. Kelas ini ada berapa siswa, adik-adik? Oke, ada 40 siswa. Dilihat dari absen tidak masuk 1, bisa kita bagi menjadi berapa? Kita bagi menjadi cukup 5 aja ya. Kita bagi menjadi, kalau 40 dibagi 10 saja. Maaf, dibagi menjadi 4, jadi setiap kelompok ada 10 siswa. Jangan banyak-banyak, nanti kita diskusi secara bersama-sama saja. Oke, yang kelompok pertama bisa urut absen saja. Nanti letaknya yang kelompok pertama ada di kiri Bapak di sini. Nanti kelompok kedua ada yang di sampingnya lagi. Kelompok ketiga di depan Bapak. Yang kelompok 4 ada di kanan Bapak. Membahas apa? Yang pertama kita bahas, yang kelompok pertama membahas tentang Quran surat Al-Qasas ayat 9-10 tadi. Yang kelompok 2 membahas tentang Al-Qasas, yang tadi ayat Jum'ah. Yang kedua membahas tentang Al-Qasas ayat 77 tadi. Yang kelompok 3 membahas tentang hadis Rasulullah. Yang keempat membahas tentang perilaku etos bekerja. Baik adik-adik, nanti setiap kelompok akan Bapak suruh membuat 2 pertanyaan. Yang satu pertanyaan nanti diajukan kepada Bapak, yang satu lagi diajukan kepada kelompok yang lainnya. Mungkin saya Bapak jelaskan sebentar ya. Kelompok 1 dilemparkan ke kelompok yang keempat, kelompok 2 dilemparkan kelompok ke 3, dan sebaliknya. Nanti kelompok 4 dilemparkan 1, 4, 2, 3, 3, 2. Seperti itu. Nanti pertanyaan yang 4 bisa ajukan ke Bapak. Seperti itu adik-adik. Mungkin bisa sekarang membentuk kelompoknya dimulai dari sekarang. Pembagiannya kelompok urut ya, urut absen ya. 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, dan seterusnya. Begitu adik-adik. Baik, bisa dilakukan sekarang. Oke. Baik, mungkin dari Bapak segitu dahulu. Nanti selanjutnya bisa dilanjutkan secara diskusi. Baiklah, segitu yang bisa Bapak sampaikan. Ada kurang lebihnya, Bapak sebagai pengajar baru, Bapak mohon maaf. Mungkin ada salah tutur kata, Bapak juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Nanti apabila adik-adik ada yang ditanyakan atau tanya-tanya masalah apapun, masalah alamat, masalah Bapak sudah nikah belum, nanti bisa tanya-tanya, nanti bisa sharing-sharing, atau bisa datang ke rumah ngopi, tapi jangan rokokan, nggak boleh adik-adik, belum waktunya. Baiklah, mungkin ada pertanyaan nanti muncul saja sambil nanti dicatat di nomor WA saja. Nomor WA Bapak sudah ada di papan tulis, sudah ada.
Nanti setelah dicatat bisa tanya-tanya atau masalah sharing-sharing nanti bisa lewat WA Bapak. Oke. Aku pada adik mengerjakan itu semua. Aku. Alhamdulillah. Nanti dikosongin satu yang tidak masuk tadi absen 25 bisa dikosongin nanti. Ada yang 10, 10, 9, 10 jadinya. Baiklah. Mungkin segitu yang bisa Bapak sampaikan. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Waridullah. Saya dari Ahmad Fahmi Amir Wafa. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.